Pertama tentang eksternal. Tolong dicatat ya. Soalnya banyak. Sebelum itu mungkin harapan dari saya bisa jawab secara jelas dan singkat. Nggak perlu padat. Yang penting jelas dan singkat. Yang pertama itu tentang eksternal. Organisasi itu akan sangat baik apabila kita itu menjalin kerjasama dengan organisasi lain atau perusahaan luar kampus maupun dalam kampus. Yang saya tanyakan adalah, apa kalian sudah kepikiran untuk menjalin kerjasama dengan sesuatu, apakah itu organisasi ataukah itu tentang pengabdian masyarakat atau tentang keprofesian dari luar kampus? Kalau misalnya belum kepikiran, cukup bilang belum kepikiran. Kalau misalnya sudah, silakan jawab apa. Terus kemudian branding yang baik menurut kalian di himpunan ke luar kampus itu seperti apa? HIMAIF. Itu eksternal. Kemudian yang kedua tentang masalah yang ada di internal kita, maksudnya HIMAIF, yaitu kita pasti sering dengar ya, kalau misalnya ini benerin ya kalau misalnya saya salah. Dari data yang saya dapatkan itu MBTI itu pernah mendapatkan juara di hackathon yang dia itu dibimbing oleh BDP dengan dikasih dana sebesar 250 juta untuk bikin startup. Dan kita tahu bahwa 2014 dan 2015 sekarang mungkin masih belum terlihat ya. Kalau dari saya sendiri ya, masih belum terlihat sudah ada apa gitu, sudah menghasilkan apa untuk Telkom gitu. Dan apa sih yang kalian lakukan untuk permasalahan tersebut? Kemudian saya minta satu saja masalah yang menurut kalian tuh urgent banget selain keprofesian. Dan jangan nggak perlu kalian bilang karena bla 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 bla, cukup misalnya kita di kekeluargaan atau kita di akademik atau kita di mana atau di pengabdian masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang kaderisasi. Kaderisasi apa menurut kalian yang cocok dengan mahasiswa informatika? Karena kita tahu bahwa mahasiswa informatika itu berbeda dengan mahasiswa elektro dan kawan-kawan yang lainnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah fokus kalian itu kemana? Fokus kalian kemana? Mungkin itu aja dari saya. Silahkan jawab dengan jelas dan singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama alumni di sana, ada alumni sudah kerja di beberapa startup. Dia sudah bilang, Mat, kamu tahu tidak ada beberapa perusahaan sekarang yang lagi deketin kampus loh. Nah, dia beberapa waktu kemarin dia sempat bilang kayak gitu. Nah, sehingga saya coba mengatakan, sebenarnya kita juga ini harus bisa menganalisis SWOT yang ada dalam HIMAIF. Strength-nya mahasiswa di HIMAIF itu apa sih? Weakness-nya apa? Opportunity-nya, threats-nya apa? Sehingga ketika ada suatu perusahaan yang masuk, kita bisa menawarkan sebuah kerjasama. Saya ingat waktu saya membaca artikel tentang Nestle perusahaan susu, ketika dia ingin kerja membuat suatu pabrik di suatu negara itu mengatakan bahwa kamu boleh membuat suatu pabrik di sini, tapi kamu harus pastikan masyarakat di sekitar harus tahu bagaimana cara membuat susu yang baik. Dia bilang seperti itu. Berarti bagaimana pentingnya simbiosis mutualisme yang seperti itu. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau apabila kita bisa mengenali semua mahasiswa IF yang ada di dalam sini. Nah, mungkin bukan di dalam sini, maksudnya di ruang lingkup HIMAIF. Nah, sehingga kita kalau sudah mengetahui komposisi anggota kita seperti apa, kita bisa melakukan kerjasama dengan lebih jelas dan lebih transparan. Itu yang pertama. Terus internal, apa yang dilakukan? Seperti tadi diberikan contoh kasus bagaimana juara hackathon 1.0 yaitu pasar laut dari MBTI. Nah, itu juga yang saya dapat stereotip dari beberapa dosen. Kok kenapa sih anak-anak tingkat 1, tingkat 2 itu takut banget sama coding? Nah, dari sini saya bisa petakan, mungkin dari sana sudah ada yang ketawa-ketawa. Nah, karena apa ya? Saya bisa petakan bahwa ini tuh bisa dilakukan apabila kita bisa bekerja sama dengan fakultas. Itu yang pertama. Makanya waktu ada dosen mengatakan seperti itu gitu. Pak, bagaimana? Saya kalau dari analisis saya, cara yang paling gampang untuk meningkatkan ini adalah kita harus kerjasama, dan ada dua lomba yang bisa fokus ke situ, yaitu yang pertama kita buat competitive programming di mana dosen membuat soal, terus mahasiswanya yang menjawab. Terus yang kedua itu kita bisa bikin hackathon merdeka, hackathon mini di dalam kampus, dan itu banyak source yang bisa kita lakukan untuk kerjasama. Terus fokus untuk di apa ya? Nah, yang pertama itu kaderisasi. Bagaimana kaderisasi yang bagus? Yang pertama,
kita harus mengenali apa saja yang diperlukan di Hima IF. Itu yang pertama. Kita harus mengenali apa yang diperlukan oleh mahasiswa Hima IF. Hima IF itu terdiri dari beberapa kalangan aja sih, sehingga fokus kaderisasi kita bisa melingkupi semua apa yang harus diperlukan di situ. Nah, karena mungkin terlalu banyak fokus, kita harus bisa bisa memetakannya menjadi beberapa poin-poin yang bisa waktunya tidak. Ya, untuk fokus, saya fokus di kekeluargaan dan persatuan. Ya. Yaitu apakah sudah terpikir untuk ide kerjasama dengan pihak eksternal, lalu kalau sudah seperti apa, lalu branding yang baik itu seperti apa? Saya mencoba untuk menjawab dari eksternal dulu. Alhamdulillah saya sudah terpikir ini sudah sejak lama, dan sebenarnya kita sudah punya peluang di sini. Mungkin di kalangan lab atau teman-teman di mahasiswa informatika di sini sudah mengenal, yaitu ada Microsoft Student Partner yang ada di informatika, lalu Google Student Ambassador, lalu Samsung dan lain-lain. Nah, itu salah satu sudah merupakan peluang kita. Jadi kalau berbicara kerjasama, sebenarnya kita sudah punya peluang. Jadi yang saya pikirkan, kenapa kita tidak mulai membangun itu lebih besar lagi? Saya pernah mendapat cerita dari seorang alumni 2008, yaitu beliau pernah mengerjakan TA dengan device, maaf kalau saya harus menyebut brand, dengan device Microsoft. Nah, lalu dari mahasiswa tersebut, dosen yang sedang menguji bertanya kepada mahasiswa tersebut, ini device dapat dari mana? Dari Microsoft, Pak. Kebetulan saya Microsoft Student Partner pada saat itu. Lalu, kenapa kita sebagai fakultas tidak bisa mendapatkan ini? Lalu mahasiswa tersebut menjawab, bisa, Pak. Bahkan dengan cuma-cuma. Nah, syaratnya apa? Bukan cuma-cuma, dalam artian di sini maksudnya tanpa ada effort yang besar ya. Syaratnya cukup dengan laporan, hanya laporan. Nah, di sini yang saya garis bawahi dan kenapa kita sampai sekarang tidak bisa mendapatkan itu. Kita sudah punya link. Nah, untuk sampai saat yang jarak dekat saja, kita harus mulai memanfaatkan itu. Link-link yang sudah ada kita manfaatkan. Untuk jangka panjangnya, kita harus bisa mulai mendekati perusahaan-perusahaan. Benar tadi yang dikatakan Saudara Rahmat. Untuk perusahaan-perusahaan, kita bisa bekerja sama itu, sangat bisa. Kembali ke pertanyaan alumni tadi, itulah kenapa kita sangat perlu bekerja sama dengan alumni. Untuk mempersingkat waktu, untuk masalah internal, MBTI juara. Itu bisa dibilang pukulan telak untuk kita sebagai informatika, apalagi juaranya di bidang ngoding. Di mana nama kita informatika, kita kalah sama MBTI. Nah, ini yang saya garis bawahi. Mental kompetisi kita, mental juara kita sudah sangat berkurang. Bahkan mental ngoding kita sudah sangat turun. Nah, di sini yang saya inginkan yaitu, atau yang bisa direalisasikan di kedepannya, baik saya terpilih atau tidak, mungkin berkata dari kegiatan yang sudah ada saat ini, yaitu Sisterhood. Kita lihat kegiatan itu sangat bermanfaat, sangat ada hasilnya. Lalu kenapa kita tidak buat dalam skala yang lebih besar? Nah, untuk urgensi, waktunya sudah habis. Sedikit. Untuk urgensi, yaitu lebih ke prestasi. Nah, dari situ kita Maaf, Saudara Adit, sudah habis waktunya. Terima kasih, saudara.